bagi para lansia. Masa tua adalah sebuah kehormatan yang Tuhan percayakan bagi para lansia. Mungkin beberapa dari kita memandang bahwa masa lansia adalah masa yang penuh dengan kecemasan, di mana ada banyak ketakutan, takut kehilangan produktivitas, dianggap tidak mampu dan tidak bisa menghasilkan apa-apa, dianggap tidak berguna lagi, dan mungkin bahkan dianggap menjadi beban. Namun sejatinya Tuhan memandang bahwa masa tua adalah sebuah kemuliaan, adalah kehormatan. Masa tua adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan percayakan bagi para lansia. Sejak tanggal 29 Mei tahun 1996, negara Republik Indonesia mencanangkan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional. Dan setiap tahun itu menjadi peringatan bagi seluruh lansia-lansia di Indonesia untuk memperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Lantas ada beberapa hal yang perlu untuk kita renungkan dalam kesempatan ini, mengingat tentang peringatan Hari Lanjut Usia Nasional. Bertemu dengan saya, Feria Sugiarto, selaku penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Salam sedulur kemenang semuanya. Dalam kesempatan ini kita akan merenungkan bahwa menjadi lansia itu bukan menjadi beban. Menjadi lansia adalah sebuah berkat, anugerah, dan mahkota kemuliaan bagi setiap para lanjut usia. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Namun sebelum kita merenungkan 3 hal itu, kita harus tahu bahwa mengapa pemerintah Indonesia sejak tahun 1996 mencanangkan Hari Lanjut Usia Nasional. Karena mengingat bahwa pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia ada seorang yang bernama Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Beliau adalah seorang anggota dari BPU PKI yang dimana dia adalah anggota tertua saat itu. Dan di masa-masa yang sudah lanjut usia itu, Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat di masa yang sudah lanjut usia itu memberikan sebuah cetusan gagasan tentang perlunya filosofis negara Indonesia. Jadi mengingat di tanggal 29 Mei 1945 bagaimana sidang BPU PKI yang dipimpin oleh beliau itu betul-betul menjadi momentum atas dicetuskannya Hari Lanjut Usia Nasional. Di masa usia yang lanjut, Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman memberikan gagasan dan memberikan dampak yang kita rasakan sampai saat ini berdirinya negara Republik Indonesia. Sehingga di tanggal 29 Mei tahun 1996, Presiden waktu itu memberikan sebuah pencanangan dan menggagas sebagai peringatan akan Hari Lanjut Usia Nasional. Kembali bahwa ada 3 hal yang perlu kita renungkan tentang Hari Lanjut Usia Nasional. Apa kata Tuhan bagi setiap kita, baik para lansia maupun bagi kita kaum muda? Hal yang pertama yang perlu kita renungkan adalah bahwa rambut putih itu sebuah mahkota. Rambut putih itu adalah mahkota, adalah kemuliaan bagi yang memilikinya. Alkitab mengatakan bahwa rambut putih adalah mahkota yang indah. Mengapa? Karena di balik setiap helai rambut putih dan kerutan di wajah
ternyata ada jutaan kenangan, jutaan cerita, jutaan pengalaman tentang kesetiaan Tuhan bagi seseorang yang sudah mulai menua, yang sudah mulai lanjut usianya. Dan di masa tua itulah adalah bukti nyata bahwa seseorang telah berhasil melewati badai kehidupannya. Bersama dengan Tuhan, disanggupkan melewati badai hidup. Jadi lansia, lanjut usia, bukanlah orang yang sudah habis masa berlakunya, tidak. Tetapi para lansia adalah sebagai perpustakaan hidup. Ada banyak cerita, banyak kisah yang bisa kita renungkan, yang bisa kita baca, yang bisa kita dengarkan dari para lansia, yang di dalamnya penuh dengan hikmat. Ada banyak hal yang bisa kita cerap. Ada teladan-teladan iman yang mereka bagikan kepada kita melalui para lansia. Jadi para lansia yang sudah mulai memutih rambutnya, ada mahkota kemuliaan yang dibagikan bagi kita. Hal yang kedua adalah bagaimana janji Tuhan itu tidak pernah pensiun bagi setiap kita, termasuk para lansia di dalamnya. Lebih khusus para lansia di dalamnya. Bahwa ketika fisik kita mulai melemah, ingatan mulai mungkin tidak sekuat dulu, ada satu hal yang tidak pernah berubah, yang Tuhan berikan bagi setiap orang, khususnya para lansia. Bagaimana perlindungan, pertolongan Tuhan itu nyata. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menggendong kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Inilah satu hal yang luar biasa, pernyataan firman Tuhan bagi kita. Dan bagaimana Tuhan berjanji bahwa Dia akan terus menggendong, terus memikul, dan terus menyelamatkan kita sampai masa putih rambut kita. Manusia bisa saja merasa capek, lelah, tetapi Tuhan tidak pernah bosan-bosannya untuk merawat kita, untuk selalu menyertai kita, tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Hal yang ketiga adalah bagaimana menjadi lansia itu masih tetap menghasilkan buah dan jadi penopang kehidupan. Siapa bilang pelayanan berhenti saat pensiun? Tubuh mungkin terbatas untuk beraktivitas fisik yang berat, tapi masa-masa lansia itu sejatinya mereka punya senjata yang luar biasa, doa dan hikmat. Senjata yang luar biasa, doa dan hikmat. Seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 92 ayat 15, mengingatkan kita bahwa pada masa tua pun mereka tetap berbuah dan segar. Doa dari seorang kakek, nenek, di tempat yang sepi, di tempat yang khusus, di kamar mereka, seringkali ini jadi payung perlindungan bagi setiap kita, anak-anak, cucu, menantu, bagi gereja Tuhan terlebih khusus. Bagaimana dimulai dari doa seorang kakek nenek, tetap berbuah, menjadi penopang bagi pelayanan, bagi kehidupan gereja, keluarga, anak-anak, dan para cucu. Oleh karena itu, bagi kita yang lebih muda, panggilan kita adalah menghormati mereka, menghargai mereka, para lansia. Orang-orang muda haruslah menghormati, tunduk di hadapan mereka. Hari lanjut usia nasional ini menjadi cerminan bagi kita yang masih muda. Sudahkah kita benar-benar memperlakukan orang tua kita yang sudah lanjut usia, para sesepuh kita di gereja yang sudah lanjut usia, dengan sikap yang penuh hormat, menghargai mereka,
bukan sekedar sopan, tetapi bagaimana kita betul-betul menghargai dan menempatkan mereka sebagai sosok yang bisa menjadi teladan hidup tentang keimanan kita, tentang kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada bangsa dan negara, membangun, menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang, bagi gereja, bagi lingkungan masyarakat, bagi bangsa dan negara. Mari panggilan kita sebagai orang-orang lebih muda, panggilan untuk merawat para lansia dengan penuh kesabaran, mendengarkan cerita dari setiap mereka yang mungkin cerita itu akan terus diulang. Tapi bagaimana kita dengan senyuman mendengarkan apa menjadi cerita dan kisah-kisah menarik mereka yang pernah dulu mereka alami, yang telah dulu mereka lakukan, dan mereka sumbangkan untuk gereja, sumbangkan untuk masyarakat, sumbangkan untuk bangsa dan negara. Mari kita memastikan bahwa setiap orang tua kita yang masih hidup, para lansia di gereja kita yang masih menjadi teladan, yang penuh dengan kesetiaan, terus berdoa, mendoakan gereja, mendoakan kita semuanya. Betul-betul kita mengasihi mereka. Dan bagaimana melalui mereka kita mewarisi iman. Bagaimana melalui mereka kita bisa meneladani kehidupan keimanan mereka di hadapan Kristus Yesus yang dinyatakan bagi kita, untuk kita bisa melihat betapa luar biasanya ketekunan dan kesetiaan para lansia untuk mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita merayakan hari lanjut usia nasional ini dengan hati yang penuh syukur. Bagi para orang tua dan lansia, mari tetap tersenyum, tetap bangga. Ada banyak hal yang para lansia boleh sumbangkan. Bukankah rambut putih itu sebuah mahkota? Sebagaimana dikatakan dalam Amsal pasal 16 ayat 31. Dan bagaimana janji Tuhan tidak pernah pensiun. Dan bagaimana Tuhan selalu menyertai kehidupan para lansia, orang tua yang sudah mulai keriput, yang sudah lanjut usia, tapi tetap dipakai Tuhan untuk menjadi payung, penyangga bagi kehidupan gereja, untuk terus mendoakan dan berdoa bagi gereja. Bagi kita para muda, mari menjadi tangan Tuhan yang nyata dengan terus menemani mereka, merangkul mereka, menghormati mereka, dan membahagiakan mereka. Sebab di dalam Tuhan, setiap musim kehidupan termasuk masa tua, itu akan selalu indah pada waktunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan Tuhan